Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester metodologi penelitian, yaitu membuat research background. Judul yang saya ambil, perbandingan penggunaan jalan raya dan jalan alternatif dalam mengurangi kemacetan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Januarangga Aditya Pratama dengan NPM 21122111033. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, ada problem statement. Kemacetan lalu lintas merupakan tantangan utama di banyak kota besar termasuk Indonesia dengan dampak signifikan terhadap waktu perjalanan, perekonomian, dan lingkungan. Salah satu solusi potensial adalah penggunaan jalan alternatif untuk mendistribusikan beban lalu lintas dari jalan utama. Namun efektivitas strategi ini masih belum dapat dipahami secara menyeluruh, terutama karena kurangnya analisis yang mempertimbangkan data real time, faktor lokal seperti kepadatan penduduk, jenis kendaraan, dan karakteristik jalan, serta pengaruhnya terhadap kebijakan transportasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi tantangan ini. Yang kedua adalah literatur review dan research gap. Berbagai penelitian telah membahas isu kemacetan dan strategi pengelolaannya. Misalnya menunjukkan bahwa analisis data historis, jalan utama, dan alternatif dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola kemacetan. Menyoroti bahwa pola lalu lintas di jalan alternatif cenderung lebih prediktif, membuka peluang untuk optimalisasi pengelolaan lalu lintas menggunakan metode berbasis entropi. Selain itu, menekankan pentingnya kebijakan publik seperti promosi transportasi umum dan regulasi parkir untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan utama. Namun, research gap-nya masih ada. Sebagian besar studi lebih berfokus pada data historis, sedangkan integrasi data real-time belum banyak dibahas. Studi juga cenderung mengabaikan bagaimana faktor lokal seperti karakteristik geografis dan perilaku pengendara memengaruhi pola kemacetan di jalan alternatif. Dampak jangka panjang, kebijakan yang mendorong penggunaan jalan alternatif seperti risiko kecelakaan dan tekanan pada infrastruktur juga belum banyak dievaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan data real-time, faktor lokal, dan dampak kebijakan jangka panjang. Berikutnya ada significance of the research. Penelitian ini terletak pada potensinya untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang kompleks di kawasan perkotaan, khususnya di Indonesia. Kemacetan lalu lintas memiliki dampak signifikan terhadap waktu perjalanan, perekonomian, dan lingkungan, sehingga menjadi tantangan penting bagi kota-kota untuk diatasi. Meskipun jalan alternatif telah diusulkan sebagai solusi untuk mendistribusikan beban lalu lintas, efektivitas strategi ini belum sepenuhnya dipahami karena kurangnya analisis yang komprehensif yang mencangkup data real-time, faktor lokal seperti kepadatan penduduk, jenis kendaraan, dan karakteristik jalan, serta dampaknya terhadap kebijakan transportasi secara keseluruhan. Penelitian ini mengisi celah penting dalam studi yang ada dengan mengusulkan pendekatan yang lebih holistik untuk pengelolaan lalu lintas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada data historis, sementara analisis real-time dan pemahaman tentang faktor lokal yang memengaruhi pola kemacetan di jalan alternatif belum banyak dibahas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang mendorong penggunaan jalan alternatif, termasuk potensi risiko seperti kecelakaan dan tekanan terhadap infrastruktur yang belum banyak dievaluasi dalam penelitian sebelumnya. Dengan mengintegrasikan data real-time, faktor lokal, dan dampak kebijakan yang lebih luas,
Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana jalan alternatif dapat digunakan secara efektif untuk mengelola kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, objective of the research. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar dengan fokus pada penggunaan jalan alternatif. Penelitian ini akan mengintegrasikan data real-time dalam analisis kemacetan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang pola dan dinamika lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor lokal seperti kepadatan penduduk, jenis kendaraan, dan karakteristik jalan yang memengaruhi kemacetan di jalan alternatif, serta mengevaluasi dampak kebijakan jangka panjang terkait dengan penggunaan jalan alternatif, termasuk pengaruhnya terhadap pola kemacetan, risiko kecelakaan, dan tekanan pada infrastruktur transportasi. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola kemacetan lalu lintas serta meningkatkan kebijakan transportasi di Indonesia. Lalu ada kajian pustaka dalam pembuatan jurnal ini. Yang pertama, metode analisis seperti model dinamis juga digunakan untuk memahami interaksi antara pengguna lahan dan volume lalu lintas, memberikan wawasan yang lebih baik untuk perencanaan transportasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kemacetan di daerah perkotaan menurut Indriani pada tahun 2021. Lalu kebijakan transportasi di Kota Medan lebih memprioritaskan kebijakan pemerintah dengan fokus pada peningkatan jaringan jalan, penertiban trayek, dan pengaturan angkutan barang untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas menurut Siregar pada tahun 2017. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik 3 responden, masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar memilih membuat jalan baru sebagai alternatif yang tepat untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Menurut Septiana dan Hendarto pada tahun 2012. Selanjutnya, permodelan sistem dinamis dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mengestimasi kebutuhan ruang gerak dengan variabel-variabel permodelan yang harus ditentukan terlebih dahulu sehingga jelas apa yang mau dinilai dan bagaimana data tersebut distrukturkan. Menurut Wiono ND. Selanjutnya, pemecahan permasalahan kemacetan tidak hanya dapat diselesaikan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, tetapi juga melalui manajemen lalu lintas menurut Harahap et al. Pada tahun 2017. Selanjutnya, lintas digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas yang mencakup pengamatan dan analisis tingkat kepadatan lalu lintas, panjang antrian, rata-rata panjang antrian, dan rata-rata waktu menunggu dalam antrian menurut Harahap et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan di kota cenderung lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ruas jalan sehingga tingkat pelayanan jalan maupun simpang menurun di tiap tahunnya. Menurut Aprilianto dan Sudibyo pada tahun 2018. Selanjutnya, kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang sering dihadapi oleh kota-kota besar. Adanya perubahan kondisi jalan ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan, namun tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang menimbulkan kemacetan menurut Maliha et al. Pada tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa volume kendaraan dapat berpengaruh terhadap nilai tingkat layanan jalan di jalan. Menurut Rizky et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemacetan yang terjadi dan memberikan solusi untuk mengatasinya.
serta mengidentifikasi kemacetannya dengan mencari kecepatan arus bebas, hambatan samping, kapasitas, tingkat pelayanan jalan, dan tundaan pada simpang menurut Cindy pada tahun 2016. Berikutnya, kemacetan lalu lintas terjadi akibat volume kendaraan mendekati kapasitas jalan sesuai dengan standar manual kapasitas jalan Indonesia atau disingkat MKJI menurut Al-Hadar pada tahun 2011. Berikutnya, permasalahan transportasi di perkotaan yang sering kali terjadi ialah kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh volume kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan. Menurut Mu'alimah dan Mas Pufah pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan prioritas kebijakan untuk menangani kemacetan dan jalan raya dengan menggunakan metode analisis hierarki proses atau disingkat dengan AHP menurut Ekonomi et al. Pada tahun 2018. Selanjutnya, kemacetan sudah terlihat jelas pada tingkat pelayanan D, di mana penundaan berkisar antara 25,1 sampai 40 detik tiap kendaraannya, menurut Yasmin pada tahun 2014. Berikutnya, pengelolaan kemacetan lalu lintas di jalan perkotaan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi konsumsi energi serta polusi udara. Menurut Wong et al. Pada 2015. Selanjutnya, kemacetan merupakan masalah lalu lintas yang dihadapi negara berkembang seperti di Indonesia dan hal ini juga terjadi di daerah padat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas menurut Walean et al. Pada tahun 2019. Berikutnya, penelitian ini secara empiris menguji berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan, dampaknya terhadap keselamatan jalan menurut Albalate dan Fageda pada tahun 2019. Berikutnya, identifikasi dan kuantifikasi kemacetan lalu lintas sangat penting bagi pengambil keputusan untuk memulai strategi mitigasi guna meningkatkan keberlanjutan keseluruhan sistem transportasi. Menurut Afrin dan Yodo pada tahun 2020. Yang terakhir, Internet of Things atau IoT dapat digunakan sebagai solusi dalam hal pengawasan keamanan juga penindakan metode ini dalam pelaksanaannya melakukan pemasangan suatu chip yang berisi data pengguna maupun data kendaraan menurut Limantara et al. Pada tahun 2017. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan Mendeley. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Mendeley. Sebelumnya kalian bisa mencari jurnalnya di Google Scholar atau di tempat lainnya. Baik, untuk cara menggunakan Mendeley, di sini saya sudah mempunyai beberapa referensi dari beberapa jurnal untuk judul perbandingan penggunaan jalan raya dan jalan alternatif dalam mengurangi kemacetan. Baik, langkah awalnya yaitu tepatkan kursor kalian di akhir kalimat, lanjut ke menu reference, selanjutnya insert citation, go to Mendeley, lalu kalian pilih jurnal yang dijadikan sebagai referensi judul kalian. Di sini saya memakai 3 jurnal, yaitu yang pertama ini, lanjut klik site, muncul. Yang kedua, caranya sama, insert citation, go to Mendeley, pilih jurnalnya, site, nah keluar. Yang ketiga pun sama, insert citation, go to Mendeley, langsung pilih jurnalnya, site. Nah, untuk membuat daftar pustakanya,
Maaf, sebelumnya hapus dulu. Nah, untuk membuat daftar pustakanya, kalian bisa klik di mana saja yang kosong, langsung pilih insert bibliography. Nah, langsung muncul. Untuk referensi jurnalnya, ini referensi jurnal yang saya pakai. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.